berarti. Sini orang dia lah. Kesini orang dulu ini 11.000, ya kan? Sekarang rokok sebungkus saya nggak kena tuh, ya kan? Dulu udah bisa jadi KTA tuh 18.000. Pakai baju Jakmania, terus belakangnya keluar Jakarta waktu itu. Semenjak Stadion Menteng dibongkar, nggak ada lagi, udah balik wilayahnya biar jadi gede, ya Menteng. Ini nggak patut dicontoh. Jangan, Dicontoh. karena Sekarang memang bagus. mungkin Supporter ya, supporter yang untuk iya. berpespa. Oke. Berpespa itu ya, alhamdulillah, apa ya, jak skuter. Awalnya sih ya si Irlan bawa Vespa ke Menteng, langsung dibawa. Wah ada no. Apa uniknya itu Vespanya harus oren. Vespanya orang bingung, ada Vespa nggak? Itu Benar-benar di Secara nggak langsung ya maksudnya, gue bisa begini juga karena Jakmania sebenarnya. Balik lagi, gokil ya tuh teh. Karena kita boleh gitu ya. mau gitu gaya di sana. Welcome back, welcome back udah kayak pemain bola. Brave People balik lagi di channelnya Brave Culture. Malam ini kita udah kedatangan dua tamu teh. Dua tamu keren. Keren ya, Keren. dua cowok ganteng tapi udah bawa bapak sayangnya kan. Jadi yang buat Brave People cewek-ceweknya nggak bisa deh tuh godain dia nih. Oh, nggak bisa. Tapi ngomongin Brave People kalau cewek brave apa yang ngomongin? Kalau Brave People tuh buat cewek cowok apa cewek cowok doang sih? Cewek cowok. Cewek cowok kali ya. Namanya people. Iya benar-benar people. Nah, tadi gue pengen ngomongin jokes kalau cewek api tapi nggak nemu deh. Oke Brave People, malam ini kita udah kedatangan tamu, mantan korwil juga, dan dua sosok ini dari dua background yang berbeda. Ada satu dari background perfilman, ya kan, kalau teman-teman tahu. Jadi orang-orang di balik layar film-film besar dan juga film-film yang mungkin kalian belum tonton. Dan satu lagi backgroundnya bisnismen teh, 11-12 sama lu teh berarti. Sini orang dia lah. Kesini orang dulu ini berarti nih. Guys, tepuk tangan dong buat Bang Aldo dan Bang Aldo. Bang Aldo sehat ya, alhamdulillah ya. Gila. Jadi kedatangan dua orang ini gua agak ini nih tadi. Nervous kalau kata anak sekarang, nervous. Karena abang-abangan nih. Iya. Kalau Kalau nanyanya. gue salah ngomong aja kelar gue ya kan. Dari mana nih Bang Aldo, Bang Gong sebelumnya nih, Bang Aldo dulu kali ini sebelum mampir ke Brave tadi dari mana? Ya sebelumnya dari toko sih. Toko juga, oh iya, toko. Toko Ntar juga. kita bahas tuh. Lu pada penasaran kan Bang Aldo ini adalah owner toko apa? Ntar kita bahas malam ini di sini. Dari toko juga berarti Bang Aldo ya? Toko. Di telepon BT langsung suruh kesini apa gimana Bang Aldo? Sebelumnya ya WhatsApp, jangan biasa. Gue jarang nelfon, memang pacaran nelfon. Ogah rugi lebih tepatnya, ogah rugi berarti. Enggak bisa begitu kok. Doi sibuk. Iya sih, tahu juga sibuk deh. Enggak, gue gak sibuk-sibuk nongkrong, Bre. Kalau doi sibuk kan, kalau gue telepon dikit, wah dia banyak pesenan. Iya. Ganggu gue. Ayo aja. Ntar ujung-ujungnya kan ada kali artikel baru gitu. Kayak gue juga loh. Kayak gue juga. Kalau Bang Gong dari mana Bang Gong tadi sebelum mampir di sini? Gue biasa lah dari muter-muter gitu. Muter-muter. Tapi belum lama gue ngeliat sosmednya Bang Gong doi posting jogging deh. Oh, Iya enggak? Bener Bang Gong ya? persiapan pon. Iya. Captionnya Said biar Sama orang tua. Apa Bang Gong captionnya Bang Gong tuh cuma jaga apa? Oh, Jaga jaga stamina apa? posisi. Gue ngeliatnya, wih, gokil juga nih, 6 kilo atau 7 kilo gitu ya kan? Bukan ini, bukan apa mau matahari gitu. Sudah berjemur. Perkara COVID-19 ini Oke guys, mungkin kita bakalan ngobrol sama dua narasumber kita malam ini. Mungkin yang pertama kita ngobrol bareng Bang Gaung dulu. Apaan tuh yang jaga? Jadi mungkin pertama kita bakalan ngobrol sebentar sama Bang Gaung. Jadi Brave People mungkin udah kenal lah, maksudnya nggak Asing asing lah ya. Iya. Di kalangan Brave People nggak asing. Iyalah, beliau juga salah satu personil band juga ya Bang kan? Gaung ya. Nah, tapi malam ini kita pengen ngulik dia karena mungkin banyak yang belum tahu deh kalau Bang Gaung ini basic pekerjaan dia tuh orang di balik layar deh. Bukan maksudnya dia ngumpet di balik layar tuh ya kan. Tapi yang bisa mungkin kalau Brave People tahu seorang kreo ya kan, seorang kru. Benar Bang Gaung seorang kru ya. Iya. Tapi sebelum kita bahas keseharian Bang Gaung ini juga mantan korwil ya Bang Gaung ya. Iya. Kalau boleh tahu di korwil mana tuh Bang Gaung pertama? Dulu gue pernah jadi korwil Bekasi. Oh korwil Bekasi. Itu berapa lama tuh Bang Gaung kalau boleh tahu?
sekitar kurang lebih gue lupa ya 8 tahunan lah. Lama lama juga cek. Tahun berapa tuh teh? Bertanya dia. Kan Dia tahu ya. masih pernah narasumber yang sama sama PT bang kamu ya. PT itu selalu tahu. Oh, gue ya tahu lah ketika dia jadi korwil tahu. Karena setiap ada tamu-tamu yang seenggaknya di atas gua dan sepantaran dengan BT, si story semuanya tuh BT selalu tahu. Gua makanya juga suka bingung tuh bang. Makam dong. Itu di tahun berapa tuh bang kalau boleh tahu Gue bang? jadi korwil tahun 2002 ya. 2002. Dari awal berdirinya Bekasi sampai 2000 sekitar 2000 berapa ya 2011 10 atau 10-an lah ya. Berarti lumayan lama tuh yang jabat. Itu memang sebelum Bang Gaung menjabat sebagai korwil itu emang sebelumnya udah doyan bola apa spesifiknya band itu klub Jakarta kita Persija apa emang karena jadi korwil jadi merasa lebih loyal gitu apa gimana? Awalnya sih gue diajak Ah. kawan gitu. Cuma ya gue suka bola lah gitu karena ya namanya di kampung apa namanya sering main-main gitu kan sama teman-teman main bola gitu. Terus nonton timnas kan dulu ya. Terus ya gue ketemu ada teman gue yang sekarang jadi korwil Bekasi namanya Arif. Waktu itu dia datang gitu di tongkrongan anak-anak di gang gue pakai baju Jakmania, terus belakangnya gue anak Jakarta waktu itu. Kaos lu keren nih. Iya, makanya daftar gitu. Kalau daftar apa? Gitu. Jakmania kan? Oh gitu. Boleh deh gitu. Oh, itu pertama kali berarti tuh maksudnya Pertama kali gue melihat. kenal Jakmania ya. Oh, oke, Gua oke, pakai oke, kaos oke. gitu. Nah. Dan keren nih kaos di belakangnya gue anak Jakarta gitu kan. Jadi tertarik gue gitu loh. Terus akhirnya diajak nonton sama dia. Nonton yuk Persija. Ayo. Dulu kan masih pengangguran lah gitu. Dulu, sekarang mah Sekarang. caranya. Itu stadion mana tuh Bang Gaung? Boleh tahu pertama kali? Lebak Bulus ya? Lebak Bulus. Tahu kali bagus benar. Lebak Bulus gue nonton. Terus waktu itu ada event piala apalah timnas waktu itu. Nah terus gue nonton lagi diajak di tribun yang sekarang tuh lebih dikenal apa namanya belakang gawang ininya. Oh, kalau zaman sekarang cukup amat lah, apa lagi di Ya, luar. ya, ya. Pokoknya dengan sebutan-sebutan itu lah ya. Terus Itu gua udah nonton tahu. di atas, nah di bawahnya itu gue ngeliat kan orange semua tuh di bawah. Ada Gugun gitu. Itu Gugun, iya. Nah di situ gue ngeliat Gugun gitu. Wah, dia seorang artis dia mau bareng-bareng kayak gitu. Agak speechless tuh ya, makanya Iya. ngeliat seorang Gugun ada di tribun gitu kan. Iya. Makanya udah tuh akhirnya diajak. Ya udah akhirnya gue daftar dong gitu akhirnya karena mau berkaosnya itu sih. Awalnya situ Awal. deh, bener deh. Cinta pada kaos. Udah akhirnya gue nonton, daftar waktu itu gue 18.000 deh kalau nggak salah. 18.000, ya kan? Sekarang rokok sebungkusnya nggak kena tuh ya kan? Dulu udah bisa jadi KTA tuh 18.000. Kaos lagi. Udah dapat kaos lagi ya. Jadi Previpul tahu lah tuh ya. Angkatan berapa ya? Iya, saya mau ngomong akhirnya bete yang ngomong ya. Iya, akhirnya itu nonton terus ketemu dulu kalau di Bekasi tuh ada satu tempat buat maksudnya kalau kita kan dulu naik bis ya, nah ada Bekasi Lebak Bulus waktu itu. Nah itu tempatnya ada persimpangan gitulah jalanan Pulau Kapal waktu itu. Oh. Dari situ kita ketemu dari Tambun terus dari Meeting pointnya di situ lah ya. nih, Manusia lo ya, iya. Dari gabung, kenalan gitu lah. Kira satu barang-barang naik bis. Lama-lama kita udah ketemu satu angkot nih dulu. Akhirnya, udah, bikin korwil yuk, bikin korwil. Apa nih korwil kayak gitu kan? Udah akhirnya cerita ya itu si Arif ini yang sekarang jadi korwil yang ngembangin gitu, maksudnya yang kasih ini gua terus ya udah kita ngumpul waktu itu di tempat kebetulan di rumah gua berapa orang gitu ya udah kita sepakatin udah kita mau ngajuin jadi korwil waktu itu terus ditunjuklah gua nah udah akhirnya dari situ gua main ke Menteng. Oh, berarti rumahnya Bang Gaung bersejarah juga tuh teh. Gua pernah sono gue. Iya. Pernah sono ya. Lebih tepatnya di mana sih rumah Bang Gaung?
Gue di Apa gue lupa. Mas 3 gue. Oh, rumah tiga. Iya, karena kan tadi Bang Gong bilang ngumpulnya di rumah beliau. Iya, Ya. iya. Berarti kan ada sejarahnya juga tuh rumah bisa terbentuk sampai sekarang udah lumayan lama kan. Nah, kalau Bang Aldo sendiri emang dari awal zaman bujangan doyan Persija apa gimana nih Bang? Ya yang pasti mah pertama yang pasti anak Jakarta ya. Iya pastilah itu Jakarta udah harga mati lah ya. Ya waktu itu spesialisnya kalau nggak salah tahun 99 nih Mas. Itu 99. spesialis tapi 8 besar. Oh ya. Oke. Nah itu nontonnya cuma di situ doang. Liganya mah enggak, pas Persija masuk 8 besar kan itu pasti di Senayan nih kalau nggak salah ya. Hmm. Ada Dulu dua masih tim dulu masih masih barat kompetisi timur gitu. dua wilayah gitu kan. Itu pasti kalau lolos 8 besar pasti ke Senayan. Nah, itu spesialis di situ nonton. Udah Dan jadi. itu nggak beli tiket. Biasa nggak beli tiket di mana nih? Ya kalau istilahnya tuh bayar polisi lah. Oh, berarti Bang Gaus sama Bang Aldo sempet ngerasain era kayak gitu Bang ya? Emang dulu gitu karena emang dulu kan emang harga tiket kan mahal ya. Iya, mahal. dan bisa Ada dibilang hitungan gitu ya. kurang terorganisir lah nggak kayak sekarang ya. Di nama-namanya anak-anak lagi dewasa mau nontonnya gimana ya? Kumpulin aja dulu. Terbayar lah gitu. Iya. Emang bener terbukti. Bisa ya ampuin Manjur tuh ya strategi kayak gitu ya selama jebol ya. Ngumpulinnya dulu yang nggak ngumpulin pakdul ya kan pakai dulu ya kan. Bayar kapan tuh buat review langsung di tongkrongan gitu tuh biasanya. Tapi nggak patut dicontoh. Jangan, Nah, karena sekarang memang bagus. mungkin di sini Brand People jangan ngelihat itunya, tapi kan di sini juga Bang Aldo, Bang Gong bisa menjelaskan di era itu kenapa begitu ya karena kayak tadi Bang Aldo Iya. bilang kan tiket memang lagi mahal dan kurang terorganisir Iya. juga ya kan. Ya berlanjut cuman apa waktu itu saya ingat itu lagunya tuh yang pertama kali gua paling denger tuh Widodo Rocky Oh Bento. iya iya iya. Gitu. Era Tapi jadi lu studio. pernah naik sepeda kan di Menteng Ya, kan? waktu itu emang udah jadi korwil ya. Gua tuh jadi korwil tahun 2001. 2001. Sampai sekarang alhamdulillah masih ingat nomor KTA pertama Oh. 19770500. Wih. Ligit kete. Kalau Kate gua lo teh. masih inget lagu. Nah, coba. Iya. JM 4033 12 Oh itu JM masih. Tetap maksudnya gue bukan ngomongin JMD Bang Gong, tapi daya ingat dia. Gue tua kali. Waktu jadi anggota ya Bang Tita. Dulu tuh kalau mau KTA-nya tuh, Nah, kalau sekarang kan masih ada nama wilayahnya kan, Iya. atau sekarang Oh iya. Dulu enggak, korwilnya itu nama korwil ditulis, Tulis ya. ya kan? oh Ada kan? Ada. huruf berarti Iya, huruf jadi gitu. korwil mana? Manggarai, Tulis. Menteng, itu tulis. Belum ada itu. Kalau dulu Cikram, dulu kalau nggak salah. Dulu Cikini Menteng, Oh Cikmeng. Cimeng. Cikmeng. Oh, Cimeng. Ya. Ya bukan. Kirain Korwil Cimeng. Sidul ya. Korwil Sidul dulu. Sidul. Itu lanjut Sidul Pakum, langsung dah tuh gue naik tuh. Tapi dulu 2001 ya. namanya Pegangsaan. Gangsaan. Gangsaan. Iya, Cikram dong. Cikram kan? Cikram. Iya. Gue Cikini inget Keramat, orang-orang nih. Cikini Keramat. sampai ganti Pegangsaan, berikut terus sekarang semenjak Stadion Menteng dibongkar nggak ada lagi, udah balik wilayahnya biar jadi gede ya Menteng, Ya Menteng. Jadi, Benar tuh. eksklusif lah. Lebih eksklusif teh. Iya. Jadi Menteng eksklusif dia. Ini juga teh, gue agak tertarik sama kedua narasumber kita ini karena mungkin Brave People tahu di Jackmania itu kan ada suatu wadah komunitas yang dinamakan dengan Jack Scooter teh. Ya Oh kan? iya. Dan info dari tim kreatif Brave Culture, mereka berdua ini adalah apa ya, dibilang pendiri iya ya kan, terus juga memang sampai sekarang masih aktif berarti Bang Udo. Itu awal mulanya bisa nyemplung ke komunitas Jack Scooter gimana itu? Dari Bang Aldo dulu deh mungkin. Kalau dulu sebenarnya gue bukan pendiri, pendirinya itu waktu itu Vespa waktu zaman Menteng tuh Dani, Irlan, sama si Ewin Once, Ewin, Tiga orang itu tuh ya. Ya karena tertarik, wah ini keren juga nih kalau misalkan emang ada komunitas supporter yang pakai Vespa. Oh. Kayak alhamdulillah ya kalau dibilang kita yang pertama ibu. Iya. Generasi pertama lah gitu. Generasi Untuk pertama. supporter ya, supporter yang Ah, untuk iya. bervespa. Oke. Bervespa itu ya alhamdulillah apa ya, jak skuter. Dan itu sempat booming juga.
Sampai sekarang masih booming emang. Dulu banyak undangan. Iya. Undangan dulu Jak Seputar banyak undangan, hampir dari Bayern Munchen datang ke sini, Wih. undang Bayern awal Munchen? dari mana? Halim Mari sampai ke mana gitu? Hotel mana gitu. Itu apa sih Itu. yang di Kuningan? Kita ya sempat namanya juga keren juga, tinggi juga karena ya Iya. Vespa, Vespa yang keren. unik. Nggak, maksudnya itu bisa terbesit. Gua hobi Vespa, gimana caranya hobi gue nyambung sama kecintaan gue sama Persija. Maksudnya itu gimana tuh? Awal mulanya iseng-iseng doang apa emang udah terpikir sebelumnya gitu loh? Karena kita teman-teman gitu yang ini mereka udah punya Vespa, terus awalnya sih ya si Irlan bawa Vespa ke Menteng, asik dibawa. Wah ada no dari. Ya satu ya, Soalnya bawa Oh iya kan waktu beli punya Vespa Rija kalau nggak salah. Dari siapa? Enggak di Vespa Rija so gue. Iya, terus. Itu sih akhirnya ya udah bawa ngumpul lah gitu, terus kita parkirin di depan tuh, nggak di dalam, di tukang gorengan ya waktu itu. Oh iya, Kang Goreng. Halte itu jejer tuh. Warung Blik. Udah akhirnya bikin komunitas aja deh. Gitu. Dulu memang apa uniknya itu Vespanya harus oren. Oh, Iya. sempet. Iya. Maksudnya wajib apa harus nih? Oren semua. Oh, di Oren. Itu dulu kumpulnya tuh tiap malam minggu di Oke. halte Menteng tuh tepatnya. Iya. Kalau sekarang tuh halte Menteng. Nah itu tiap malam minggu emang jadi bahan perhatian orang lewat. Iya lah. Karena kan dulu Menteng tuh memang suasananya ya bagus, keren. Iya. Karena orang-orang Menteng juga pada hiburannya kan ke situ pasti lewat. Itu banyak yang foto-foto. Backgroundnya anak-anak tuh, Vespanya anak-anak tuh, Iya. foto-foto Enggak, gitu. Vespanya doang. Anak-anaknya awe gimana itu. Vespanya doang di foto. Jadi gua agak tertarik ya, maksudnya waktu tadi Bang Aldo bilang harus oren, itu memang sudah kewajiban teman-teman semua anggota Jack Scooter apa cuman karena emang ya udahlah kita seragamin semua oren gitu. Awalnya dulu Irlan dulu ya, Orange, terus Dani udah merasa kejiwaan kita kan darahnya udah orang gitu, udah kita Orange semua udah. Ya berarti memang atas dasar cinta ya gitu ya. Semuanya tuh Tensin sih kalau nggak datang Iya sih. itu, waduh goblok. Iya, bener ya. Saya ingin barengan Gelang sendiri nih. Apalagi biru, aduh. Dulu gua biru warna-warna. Sempet biru. Super kan, Vespa tuh cuma 2 warna kan. Yang biru dongker. Biru dongker sama biru telur asin nih. Telur asin. Udah begitu gua dapet biru, waduh. Gua Habis cengin. deh. Cengin habis Dulu gua. sempat suruh minggir. Iya. Kalau yang biru pinggiran dikit. Parkirnya jauh dikit nih. Terhina loh. Makanya kalau tadi Oren Iya nih, gue berarti bercandaan kayak gitu udah dari zaman dulu Iya. teh. Kalau sekarang tuh biasanya perokok filter tuh teh, kalau ngerokok super bakarnya sono dikit gitu ya. Ikut teh. Ada kejadian lucu waktu itu. Waktu itu Stadion Menteng sudah dirubah tuh, jadi taman gitu kan. Iya, oke. Nah itu sempat parkir nggak boleh di depan. Oh yang Iya. tulisan Taman Menteng itu ya Nah, di sekarang. pas halte yang sebelahnya, Oh, pas pintu masuk. Oh iya iya. Itu dulu kita base camp di situ. Pas pertama masuk Stadion Menteng jadi tuh kita emang tiap rutin kan malam minggu kumpul di situ. Tiba-tiba dihadap sama Satpol PP. Oh Nggak ya. boleh nih, Wah. nggak boleh di sini. Terus Jadi nggak boleh parkir di sini. Ya udah, kita tenang-tenang aja. Sampai dia ngotot-ngotot, kayak gitu ya, tinggal nyebutin aja. Salah satu tinggi dulu ya kan. Kita Persija Jakmania. Jadi kita sebutin nama petinggi ya udah. Oh, ya udah. kartu sakti itu ya. Itu sakti. Salah orang. Kebetulan tuh dulu manajer Iya. Persijanya waktu itu Haryanto Bajuri, Hmm. Haryanto Bajuri. Nah, dia kan kepala Satpol PP DKI Jakarta. Oke. Soalnya ya. Jadi Jadi ada kan harus keuntungan. megang Persija ya. Iya, udah aman. Itu kartu sakti itu sempat ngotot-ngototan. Ya udah, kita Ujung-ujungnya sebut ya pakai udah. nih. Udah, silakan. Aman sampai sekarang. Salah orang negor itu kan. Itu berarti memang sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan Bang. Sekarang Masih cuman karena emang Covid Hmm. dibatasin jamnya. Iya, maksudnya di sebelum Covid pun memang alhamdulillah terus dan anggota nambah terus alhamdulillah ya. Sampai tiap pertandingan Persija pun kemarin-kemarin ya memang ngumpul di Menteng jalan bareng gitu.
Oh. ngadain. Pernah teh jalan bareng sama Jack Shooter teh? Gua enggak. Belum pernah ya? Gua nggak punya sepeda juga. Enggak. Sepeda. Tapi ini Tapi ngomongin gua tahu ketika mereka Merintis, nongkrong, ya. merintis tuh gua tahu banget. Iyalah, pokoknya soal sejarah-sejarah lu pasti tahu nih lah. Gak dipungkiri ya kan. Tapi ngomongin kendaraannya teh, gue rada tertarik nih. Kan kita kan ada suatu apa ya? Bukan kultur, mungkin kayak kegiatan buat sport ritual yang dinamakan UWE gitu kan Bang. Nah, pernah nggak Jack Shooter itu UWE bener-bener dengan ya udah kita Vespaan ber-8, ber-10 gitu. Pernah Bang? Pernah. Paling jauh kemana Bang? Waktu itu ke Si Jukim itu ke Palembang. Oh Palembang. Menggunakan Vespa? Iya si Jukim. Jukim sama Dani kalau nggak salah. Palembang. Itu naik bisa capek lu. Gitu ya kan? Itu tuh yang waktu ke Semarang ya. Ke Semarang juga Waktu ya? ke Semarang, gue Dani sama si Sapi tuh. Itu perginya mah lancar. Pergi lancar alhamdulillah, makin enaknya Vespa tuh gitu, banyak temen. Iya. Di setiap kota tuh pasti di Ada aja ya. silaturahminya kuat. Kuat sih emang buatan apa sekali. Udah sampai Semarang nonton bola udah clear, saking capeknya ongkos tinggal dikit. Waktu itu kan dulu Jakmania sering kereta tuh pasti borongan kan, Iya. satu gerbong sewa. Oh iya iya, itu Sewa. anak-anak Itu semua isinya. saking ya. capeknya ya nggak ada duit lagi buat pulang. Ya udah motornya naikin kereta. Itu benar tuh. Benar. Gua tahu itu. Sampai Senin orang bingung, kok ada Vespa nggak? Itu Benar-benar di Satu bawah. gerbong kereta tuh biasa Bener. mau kita angkat. karena kan kita udah booking gitu satu gerbong. Ya udah mau naik apa? Iya. Habis kasihan juga kan. Iya iya. Ditaruh aja, naikin aja potongan anak-anak. Itu Kan ngebayangin. ya supporter kayak begitu. Nakal-nakal, Bo. Iya. Kalau nakal mah beda, tapi sekarang juga masih nakal Bang. Masih nakal. Itu berarti Palembang deh paling jauh tuh ya. Iya Palembang si Jukim. Nah, kalau individu sendiri, kalau Bang Gaung pertama kali gue pakai Vespa kemana Bang? Pertama kali Pertama kali nyobain Bandung. Bandung. Gue punya Vespa, ya terus diajak teman karena di sana juga kan banyak komunitas Vespa juga di tempat gue di Bekasi. Ya diajak ke Bandung touring gitu. Aman tuh Bang. Ya alhamdulillah aman aja. Aman aja. Itu pertama kali Bang. Pertama kali gue ke Bandung. Itu dia bang, karena anak Vespa tuh solidaritasnya tinggi. Oh, Walaupun iya. kita berseteru sama supporter lain, tapi kalau di acara Vespa, dia nggak bakal ganggu Iya kita. iya iya. Karena anak Bandung sendiri itu melindungi. Setuju. Kalau Nggak ke sana ada ya? batasan. Iya. Itu berapa motor Bang waktu itu Bang ke Bandung Bang? 10 motoran. Oh, 10 rame ya, rame. Iya. Biasanya kan kalau event anak-anak Vespa anak-anak Bandung misalnya, itu kabarnya tuh udah lama dia. Maksudnya wah bulan ini kita kesana yuk. Ini ada event di Bandung, di Gor Saparua waktu itu. Ya udah kita rame-rame jalan. Di sana pun udah siap buat inilah Iya. ya, nyambut ya. Kalau Bang Aldo sendiri pertama kali gue menggunakan Vespa Bang, kemana tuh? Semarang nih. Semarang tuh pertama kali tuh. Bareng sama Bang Gaung ikut waktu itu kan? Ya waktu itu karena posisiku waktu itu masih jadi korwil. Oh, jadi kalau lagi gue sibuk tinggal, ya. Ah iya. nah ini anggota gue kasihan. Iya. Benturnya itu sih gue. Jadi ada kewajiban, Pak. Betul lah, jadi ada kewajiban, ada hak juga ya kan, balance jadinya. Oke Brave People, tadi mungkin sekilas buat Brave People yang nggak tahu apa Jack Shooter dan tadi udah diterangin dikit. Dan sekarang kita mau ngulik kesehariannya gitu ya nih. Kita start dari Bang Aldo dulu nih. Tim kreatif Brave Culture pernah bilang zaman muda Bang Aldo tuh pernah jadi BMX, maksudnya doyan main BMX, bener tuh Bang? Iya dulu waktu masih di Korwil juga sih. Ya sempat main BMX, cuman emang nggak terlalu lama. Iya. Nggak terlalu lama. Tapi maksudnya di saat Bang Aldo main BMX itu udah doyan nonton bola Persija apa belum? Bola dulu. Oh justru bola dulu. Bola dulu. Oh, BMX memang nggak terlalu ini sih, cuman karena emang cuman kali ada di yang wilayah ngajak ya. situ banyak main sepeda, sering ikut jalan-jalan, terus ada temen gua yang udah benar-benar apa ahli jagonya dulu. Kita patokannya tuh anak BMX pasti ke anak Kemayoran. Anak Kemayoran Kenapa tuh ada itu, Bang? komunitasnya dia emang lumayan lah, bagus-bagus. Oke. Jadi kita sempat sharing ke sana. Jadi ya menghibur aja. Emang BMX kan ibaratnya ya permainan Ekstrim, termasuk ekstrim tuh Teh, tuh. Karena kalau luka bisa gawat juga tuh Teh. Lu Iya. sempet juga gua main gituan tuh. Itu bahaya. Kalau emang ke ahlinya emang enggak. Bang Aldo lebih ke yang main
BMX box apa freestyle. freestyle-nya tuh? Freestyle. Oh, lebih ke freestyle berarti joknya yang tinggi-tinggi tuh ya. Maksudnya kalau box nih jelasin nih gue nggak nonton ngerti. dulu BMX Aku itu sering ini. nonton dia kalau lagi pada itu atraksi-atraksi yang Oh, dulu dulu tuh. sempat Iya, jadi kalau lagi di ngumpul segmen di ya. sekretariat ya, Selasa Jumat ya emang kita sering bawa anak-anak tuh ke Oh, sana. hiburan. klasik juga ya. Sempat waktu itu mau tur kemana ya? Lupa. Kan jalannya pagi kalau nggak Iya, salah lupa ya. gue. Anak-anak kan Ke Bandung pasti kali? ngumpul di Menteng. Ke Bandung. Kayaknya ke Bandung nih. Ini ke Bandung ya. Ke Bandung nih malam Yang nih. gue main judi ya. Menang kalah nih. Pertanyaan itu. Pertanyaan itu. Lawan kan jadi segmen. Anak-anak aja kan memang pada nginep di situ, takut paginya nggak keburu. Gak bangun ya kan dah tidur situ aja lah ya. Kan rumah deket tuh. Iya. Ya udah, hibur aja anak-anak ya. Iya. Oh, Biar nggak bener-bener juga biar nggak bosan. berarti emang maksudnya kalau udah tadi BT bilang Bang Aldo udah sempet tunjukin berarti jago deh. Ya, tapi teman-temannya jauh-jauh. Iya. Gak harus teman-teman ya kan gue tanya Bang Aldo. Ya, dia sama lah. itu berapa tahun tuh Bang tuh ngedalamin BMX Bang? Nah, nggak terlalu lama tuh. 2 tahun, 3 tahun. Setahunan lah. Oh setahunan malah nggak nyampe 2 Karena tahun. gue memang kesibukannya pertama ya injek kan. Iya. Injek. Lagi Terus musim. kuliah juga. BMX coy ya kan susah itu kan gitu kan. Kalau Bang Gaung nih nih tim kreativiti kan bilang Bang Gaung ini kru film di balik layar ya kan. Dan bener gak Bang? Bang Gaung ini pernah menjadi salah satu orang yang memang jadi orang yang terlibat di film yang kalau lo tahu teh Romeo dan Juliet teh. Iya. Itu sempat booming tuh film tuh teh. Ya kan Kacau ya, filmnya. Gue paling suka waktu adegan di toilet stadion. Ingat itu. Itu, ada tuh di situ tuh. Racun banget tuh kayaknya. Itu ya. Itu gimana tuh Bang Gaung kok bisa terjun ke film itu loh? Toilet stadion sih. Iya, tapi karena udah di ujung kepala Jadi kali kan ya. kalau toilet stadion itu gimana ini? Bisa bayangin ya Brad People ya. Itu gimana itu Bang? Wangi banget pokoknya. Kok bisa nyemplung ke film itu Bang? Awalnya dari diajak sih sebenarnya, diajak Ah. dari sama sutradaranya tuh Bang Andi Bahtiar Yusuf di Bang Ucup. Dia sering main ke Menteng kan, karena kita sering Selasa Jumat tuh udah pasti di Menteng kan. Udah pasti ya Nah itu gitu. ketemu semua tuh, nah diantaranya ada dia. Jadi begitu pas dia nongkrong juga, lu lagi ngapain? Nah, ya ngapain gini gitu. Kenapa? Bantuin gue ya? Bantuin apaan? Gue bikin film nih, film. Gua bantuin apaan nih kan? Gua film gitu, kita dengar film gitu kan. Iyalah, Wah, udah satu hal ini yang aja kan. gila, keren banget nih gitu. Ya udah nanti gua jelasin gitu. Udah tuh berapa bulan, terus sounding lagi ketemu gua, sounding lagi. Gua besok jadi tuh bikin film. Oh gitu, iya. Terus gua ngapain? Ya udah ikut aja deh. Ntar gua jelasin gitu, gua kasih tahu. Oh ya udah, besok lu kemana? Besok kawan mana gitu. Ikut gua yuk, kemana? Ke Lebak Bulus. Lebak Bulus stadion. Iya stadion. Ngapain? Enggak, gua mau ngumpul sih sama anak-anak ngomongnya gitu, sama kru-kru yang lain gitu. Gua nggak tahu siapa. Oh ya udah ayo. Jam berapa? Jam 9 pagi. Dulu kan. Imau ya. Nah, maksudnya dari ceritanya Bang Gaung sedikitnya bikin film dia gampang. Ikut cuy, gue mau bikin film kayaknya dapat nih bikin filmnya. Oh berarti memang di saat Bang Gaung diajak itu belum tahu kalau konsep di film bola, supporter, belum tahu. Oh, gue belum dikasih tahu, gue cuma disuruh minta bantuin gitu. Oke. Gua, udah ayo gitu. Nah, gue nggak tahu persepsinya Bang Ucup kayak gimana gitu. Tiba-tiba kok ngajaknya gue gitu. Sampai Lebak Bulus, gue agak telat waktu itu sekitar jam 9 lebih lah gitu. Jadi gue naik Vespa, gue masih gondrong tuh, masih Imbal, gitu. Imbal ya. Datang, rame nih gitu, rame ini. Gue nggak tahu kalau itu kru, kalau sekarang ya itu chief kru semua. Waduh. Ada apalah gitu, itu kepalanya semua gitu. Gue nggak tahu gitu, gue sandarin, ngomong ketemu, gue dikenalin, terus ada gue mau masuk tadi. Oh ya udah masuk aja. Gitu kan dulu kita dekat banget tuh sama security Pengolahnya Terus ya? pengelola juga. Jadi gue tinggal ngomong, oh ya udah kita masuk. Nah, jadi gue di situ diajarin
komunikasi, terus gimana caranya mau buka jalan gitu sih, buka jalan mereka mau ngapain kayak gitu. Nah setelah itu ya udah gue kenalan, proses syuting ya udah selesai, ya gue diajak lagi gitu loh. Akhirnya kecemplung lah gua. Maksudnya kena proses syuting, berarti sebelumnya Bang Gaung belum ini apa? Gue mikirnya di saat Bang Gaung bukan bikin, maksudnya ada terlibat dalam proses Romeo dan Juliet itu sebelumnya memang basic Bang Gaung itu udah kerja di dunia film apa gimana? Nggak ada, gue belum tahu apa-apa. Belum, berarti itu film pertama dan bener-bener Iya. lah, gue mikirnya gitu teh. Itu film pertama ya. Iya, gue mikirnya kan tim kreatif bilang kan ini Romeo dan Juliet, Bang Gaung ngegarap juga nih salah satu krunya ya. Gue pikir kan, mungkin sebelum Romeo dan Juliet, Bang Gaung emang udah pernah ngegarap film lain sebelumnya. Berarti itu itu momen banget bagi maksudnya. Iya lah. Senengnya bukan main ya. Wah itu jadi kebanggaan tersendiri ya, karena awal mula gua kerja dan itu gua hancur banget. Kalau gua ngeliat sekarang ya, Iya, sekarang di gua saat prospek, ini. ini banget, hancur banget. Gua nggak mikirin, gua ya dulu tinggal Ucup minta apa nih, pakai dong gitu. Ya udah, gua tinggal telepon, ya kan anak-anak angke banyak kan. Iya. Ada guru angke di sana, gua tinggal telepon anak-anak di sana. Gua mau ke sana ngapain? Oh mereka senang tuh begitu pas mau bikin film gitu. Udah, gue dibantu orang sana gitu kayak gitulah yang gue nggak mikirin, maksudnya besok nih gue maksudnya syuting aja gitu. Kalau sekarang kayak masih cara hancur banget juga. iya gitu kayak gitu sampai sampai gue berantem sama anak-anak produksinya gitu yang ada unit, kalau bahasa unitnya nanyain ke gue ini gimana besok. Gue kan karena gue belum paham Masih awam memang gue disuruh lu besok gini ya, nih urus gini. Oh ya udah. Nah itu pembelajaran gue sih jadinya gitu. Nah suatu saat kalau nggak salah di Hotel Indonesia Grand Indonesia waktu itu kita mau ada syuting di ada studio film di sana. Nah gue waktu itu tidak merencanakan dengan baik lah gitu loh. Jadi mereka datang itu semrawut ya. Gua nggak tahu gitu loh. Gua ya karena gua belum ada pengalaman gitu. Terus kenapa ya? Dan waktu itu jemputan gua telat gitu loh. Telat datang. Jadi kan harusnya gua tuh duluan gitu loh. Gua duluan nyiapin semua, jadi mereka datang tinggal terapi ya. Gitu. Nah ini gua telat gitu loh. Wah itu ya nggak tahu ya, mungkin dia agak asik ngomel ke gue, tapi gue tahu kayaknya muka kesel lah ya, tapi nggak bisa diluapin ya kan. Dan lu juga bodo amat tadi. Ya karena gue nggak tahu gitu loh. Tapi akhirnya tembus juga syuting gitu. Syuting di sana udah selesai kayak gitu. Jadi kalau boleh, wah gila gue nih dulu begitu parahnya, maksudnya dengan ya masih cara jalanan gitu. Iya, dengan skill dulu sama sekarang beda pastinya. Ya gitulah. Karena gua kan nggak sekolah film juga gitu loh. Tapi dengan di situ gua coba memperbaiki di film kedua waktu itu. Nah di film kedua gua dapet pelajaran lumayan bagus karena line produsernya ngajarin gua lah. Gitu. Dan sampai sekarang akhirnya benar-benar jadi pekerjaan ya. Belum keempat sampai sekarang. Itu 2000 berapa tuh berarti tuh film ya? Syutingnya 2007. 2007. Tayangnya 2009. Proses syutingnya berapa lama tuh bang? Waktu itu sebulan ya. Sebulan full tuh, benar-benar sebulan. Tadinya mau 3 kota, Jakarta, Bandung, sama Malang. Bandung tapi begitu kita ke Bandung, maksudnya proses izin dan segala macam. Nah kita terhalang, ya ada beberapa lah yang kontra gitu. Dan paham lah. Diputusin, ya udah kita pindah ke Malang. Jadi set Bandung semua kita pindah ke Malang. Gitu. Jadi lumayan lama tuh di Malang kita, 2 mingguan lah. Gitu. Nah, pertanyaan pentingnya teh, waktu adegan di toilet Bang Gaung ada nggak? Ada, apa tapi? Itu Nih, ya, pada saat adegan itu ya, itu semua kru pokoknya bikin sibuk aja di situ gitu. Tapi kan ya
privasi mereka lah. Iya. Jadi cuma ada beberapa orang yang di dalam itu aja sih. Semuanya di luar. Lu pasti Brave People juga ingetnya adegan itu doang dari Taiwan gue ya. Maksudnya kalau yang nggak ini dibahas sama Persija gitu tuh ya kan. Yang satu emang bintang artis yang cewek cantik ya kan, si cowoknya juga ganteng, yang lu inget itu doang ya kan. Itu berarti emang lama di Malang tuh Bang ya. Iya, lama di Malang. Jakarta Malang akhirnya gitu kan. Itu Malang sedih. momen nggak paling bangga ngelupain selama syuting film itu apa Bang? Ada gak? Momennya apa ya, kebersamaan kali ya, maksudnya ya pengalaman gua film pertama itu, terus produksinya di luar kota gitu. Iya sih. Di kota Malang gitu, yang wah dulu jadi begitu gua ke Malang lagi, wah dulu gua udah di sini nih, di sini gitu. Terus wah gua udah di sini dulu nih, kayak gitu sih. Bayangin Tim, maksudnya lo dalam jangka waktu sebulan lo bekerja dengan orang yang itu tapi ya di dunia film pasti kan jadi tahu kebiasaan buruknya, jeleknya ya kan, yang jadi ceng-cengan itu asik sih emang. Jadi emang ini pelajaran juga buat Brave People, maksudnya kan kayak Brave People denger sendiri tadi kan, gua baru tahu ini malam kan, gua pikirnya Bang Long itu kan memang basicnya udah jadi orang film sebelum garap itu kan, dan ternyata film Romeo and Juliet itu adalah film pertamanya Bang Long, dan dia tuh banyak belajar dari situ Bang, dan sampai sekarang ya Bang, alhamdulillah Bang ya. Alhamdulillah sih sampai sekarang gitu. Makanya secara nggak langsung ya, maksud gue bisa begini juga karena Jakmania sebenarnya. Ada keluarga Jakmania itu, terus solidaritas, terus sama ya semuanya, pertemanan semuanya itu bisa jadi apa ya? Gue bisa ke situ loh gitu loh. Gue dicemplungin ya, makanya orang Ucup nih berpengaruh banget nih buat gue gitu. Maksudnya Bang Ucup nih jadi nyemplungin gue di dunia ini, dunia film ini gitu. Kayak gitu Bang, kalau jadi kru. Kalau kita nonton film di bioskop nih misalkan ya, itu kan kalau film habis pasti ada tuh sutradara namanya siapa? Iya, itu namanya apa sih? Kan Kalau di dubbing namanya siapa? Iya, Itu Bang Aku nggak ada di situ. ada sih, pasti lah. Ada, Ya ada lah pasti. sih, pasti. Itu yang jarang kita ketahuin tuh. Padahal kan Kita nggak nggak ada ada. nama itu. Kadang-kadang kalau lampu udah terang ya beresin celana cabut ya kan. Biasanya begitu nggak dilihat dulu terus dia masak kayak itu ya kan. Padahal itu kerja kerasnya. Iya, padahal itu orang-orang penting yang bisa terciptanya film itu ya kan. Ayo Brave People nih, kita kan tadi habis ngomongin film nih, sekarang kita mau ngorek dari sisi Bang Aldo nih. Karena kan setahu gua Bang Aldo ini 11-12 sama lu nih. Businessman nih kan. Iya lah, gue banyak belajar lah dari dia. Iya, ada yang tahu Stasiun Oren Brave People ya kan? Yang tahu komen ntar. Ya ada lah pokoknya. Ini Bang Aldo nih. Stasiun Oren itu ada dari tahun berapa? Awal 2009. 2009 deh. 2009 semua berarti. Dulu sebenarnya sih usahanya ya dulu tuh waktu demamnya PS2. Rental PS2. Iya. Dulu awalnya di situ. Jadi buka rental PlayStation di trotoar dulu di Cikini lah. Itu awalnya di situ. Tapi basicnya emang dulu PlayStation. Iseng ketemu Bang Haji. Biasa Bang Haji tukang bikin kaos dulu kan. Haji. Iseng deh sekalian punya rental PlayStation. Sekalian lah mau punya distro. Taruhin aparel di situ. Justru bikin pertama kaos itu dulu gambarnya Bambang Pamungkas tuh yang hitam putih tuh. Iya. Itu awalnya di situ. Nah, lanjut terus dulu sempet kalau orang tua kan usahanya dulu itu parcel, keranjang parcel. Oh, maksudnya orang tua dari Bang Aldo punya usaha jadi juga. Ibaratnya nerusin. Oke. Nah, dulu dagangnya itu di stasiun. Stasiun tapi belum punya toko. Masih di Kayak gitu emperan. Iya. Oh. Di stasiun, di bawah stasiun. Itu dagangnya cuma momen Natal sama Lebaran doang. Untuk parselnya? Untuk parcel. Nah, itu Jadi nggak tetap itu ya? nggak tetap. Jadi tahunan doang, musiman doang. Musiman lah. Nah, kebetulan yang ditempatin itu belakang yang emperan itu dulu wartel. Dulu wartel terkenal banget wartel kan. Iya. Nah, itu jadi bisa didagangin kalau di situ. Nah, berikut alhamdulillah rezeki wartel itu tutup. Rezeki buat Bang Aldo, tapi tuh wartel tutup ya kan? Wartel tutup ya kita langsung pindah ke situ alhamdulillah. Oke, nguniin situ lah tuh. Dulu sempet masing distro. Belum nerusin keranjang. Wow. Distronya juga masih kecil-kecilan gitu.
sempet dulu pada main ke situ anak-anak itu belum ada nama. Soalnya nama belum ada nama stasiun Belum ada lain nama. gitu. Nah, kebetulan waktu itu alhamdulillah Kikimboy. Ranking Gue masih ingat dia ngasih nama itu stasiun oren. Udah stasiun oren aja kan begitu. Ibaratnya stasiun Cikini itu agak oren-oren Iya. banget walaupun coklat gitu. Ya udah. Wah, alhamdulillah itu namanya keren juga. Ya sekalian 2009 berkembang. tuh, ya. Cuman satu tempat begini doang belum tembus ke belakang. musim. Alhamdulillah berkembang namanya tembusin ke belakang terus sekalian promosi dulu Bung Peri sering ngumpul di situ. Ya. Anak-anak bukan anak-anak lama udah pasti tahu lah. Jadi tempat nongkrong lah yang kopi di situ tuh ya. Gue sih nongkrong gitu. Lu nggak pernah ngajak gue tuh surut nih. Ya dulu kalau dibilang ya dunia distro Jakmania itu bener-bener mantap dah. Alhamdulillah dah. dulu ya. Sampai sekarang. Bisa ya. kalau dibilang buat ya, jenjang lebih tinggi tuh memang mantap. Ya buat dijadikan suatu apa sih penghasilan oke lah ya. Oke dulu nggak sebanyak sekarang kan distro berkembangnya banyak. Itu kali Alhamdulillah. kalau dulu bang ya. Dulu alhamdulillah termasuk agen juga dulu. Maksudnya Agen jadi gimana? itu ada beberapa core wheel yang ngambil ke toko jadi buat untuk dijualin lagi. Oh Di jadi masing-masing. mereka jadi reseller Reseller, sama ya. Aldo. Ya alhamdulillah itu sampai sekarang ya dulu 2016 2000 berapa tuh dibongkar. Stasiun Stasiunnya. Cikini itu dibongkar. Jadi Dirapiin lah istilah semua stasiun. pengelolaan itu benar-benar diambil sama PT KAI. Karena kan itu aset PT KAI. Jadi yang sewa-sewa seluruh tahu gue nih stasiun seluruh daerah itu diambil alih sama PT KAI. Jadi beda lagi udah. beda lagi konsepnya. Itu ya sempat sedih juga Sedih, karena ya. emang tempat kumpulnya anak DJ di sini. Iya banyak sejarah di situ kan. Termasuk Bang Gaung syuting situ juga, Iya. Bang Gaung nih. Film itu juga ngumpulin di situ, artis-artisnya ngumpulin di situ. Iya. Dulu. Ya Juga ya. sejarah juga sih emang. Ya sedih juga pas dibongkar ya. Alhamdulillah sekarang berkembang masuk ke gedung seberangnya sih. Oh, masih di daerah situ Ya, juga. masih Cikini juga, cuman kalau untuk distro kayaknya nggak bisa. Susah. Susah Makanya untuk masuk susah ya. distronya sekarang udah ibaratnya stop lah. Udah nggak berkembang lagi gitu. Jadi dialihkan ke sekarang bok-bok untuk acara pernikahan, serah-serahan. Oh, Kamu nikah ya? sekarang bisa berarti teh. Kalau yang mana nikah? Siap sponsor kan? Tapi yang mau nikah ya, bukan yang mau nikah lagi. Oh iya itu di garis bawahi teh. Kondang ketawa teh. Oh, berarti untuk saat ini berarti stasiun orangnya itu udah nggak ini. Nama tetap. Nama teh Nama tetap tetap maksudnya stasiun kayak Oranye. ya, Ya. aparel ini udah Kalau untuk stop. aparel, untuk distro ya nggak bisa. Karena Oke. pertama di gedung. Karena kan kalau distro itu ya kayak brandnya kayak gini di jalanan, terus Iya. tutupnya malam kayak gitu kan. Kalau di sana kan udah terbatas. Susah ya bang. Yang pasti di sono tuh jadi satu sama toko emas. Nah, Oh, toko emas Oh itu iya kalau malam jam 5 juga udah tutup. Makanya Iya. kalau di bawah di jam 6 tuh udah kesepi. Sebenarnya mau buka rencana mau buka distro juga di situ. Tempat sih ada, cuman kayaknya emang nggak pas aja gitu tempatnya. Itu kebanyakan yang mesen Bang Aldo berarti anak-anak juga kali bang maksudnya. Yang serah-serahan. Iya. Oh banyak. Gua Banyak. sakit gua tidak bisa nama dia. Oh, termasuk juga? Iya dong. Dan lu ntar juga sama Bang Aldo Nggak aja. bayar, nggak bayar. Mana mau nikah tuh Ang? Enggak yang jelas dulu Ya. calonnya. Nggak jadi. Nggak jadi. Udah jelas nih. Oh dijelas ya sih. Tapi emang bener sih kalau toko baju di situ nongkrongnya nongkrong kondang habis toko emas. Susah. Berarti memang semenjak pindah ke situ, ya itu pasti kangen banget tuh bang ya momen-momen dulu Iya. pas di itu ya. Pasti ingat. Waktu itu emang sempat banyak sih pas tutup itu stasiun dibongkar emang pindah tuh banyak. Padahal background udah berubah. Iya. Banyak yang datang kok berubah. Kaget Dan ya. datang kok bang mau beli baju nih mau beli ini. Wah ini berubah semua banyak itu hampir. Ya karena udah kondisi kayak gitu ya udah susah kalau distro mah. Iya. Itu era waktu lu sering nongkrong sono masih bujangan apa udah nikah tuh biasanya? Nah. Masih bujangan nih. Nah. Berarti gua ganti mulu dong yang di bawah situ. Anak baik gua. Seminggu bisa berapa kali tuh lu nongkrong sono? Aku mau cewek mulu ke situ tuh. Ganti-gantian. Oh, kan ngakuin juga kan ujung-ujungnya kan. Tapi emang kalau dari ceritanya Bang Aldo itu berarti memang tuh tempat bersejarah banget ya. Sejarah. Ya sempat dulu kan Bung Peri kan dulu manajemen ya
Iya, benar. Asisten Dia di manajemen. manajemen, dia di Jadi manajemen. manajemen itu Hmm? negosiasi pemainnya di stasiun Oren. Hah? Ada beberapa pemain. Datang juga. No, jadi maksudnya santai nongkrong itu negosiasi gitu. Iya. Negosiasi. Jarang. Jadi awal liga tuh kan biasa kan transaksi pemain mau masuk ke sini ke sini. Nah itu negosiasi di stasiun Oren. Sekelas Greg pun di situ Pak. Iya. Gila, berarti Pernah datang ya Greg ya? Brand people buat teman-teman yang dulu pernah ngerasain nongkrong di tempat itu berarti termasuk beruntung deh. Termasuk beruntung dan sekarang konsep orang-orang juga uangnya. Ya enggak maksudnya kan kalau itu mah nggak usah diomongin ya kan. Jauh dulu Cikampek ya Bung. Cikampek ya. Cikampek sampai saking mau Pengen ketemu ya? pengen gitu silaturahmi sekalian sama ngobrol mau Bu Peri itu dari Cikampek pun datang sih itu. Bener-bener cuma Bener malam ya. Iya, mak. Itu Itu sejarah dah. emang itu tempat dulu cuma sekedar toko buat nongkrong apa memang ada coffee shopnya yang kayak sekarang apa Oh, bener-bener cuma toko doang gitu? toko awalnya toko terus ya itu keranjang karena satu tempatnya strategis. Iya sih, tengah-tengah sih ya. Gua lebih gampang gitu loh. Gua kan kadang Akses. suka kemana-kemana gitu, mau mampir gitu. Oh itu yang sering datang dengan yang naik kereta juga Iya. banyak tuh. Mereka tinggal turun Iya, doang. tinggal turun ya Pulang kan. gampang, jadi Tinggal gampang, kereta kan sampai malam ya. Malam waktu itu. Gue naik bajai. Sama kemana? Nggak pulang lagi tapi kan? Tapi gini, dulu kan saya kan 50. Iya. Oh iya Pak. Dia orang itu jauh kan, maksudnya anak-anak pusat, selatan, utara lumayan jauh lah ke sana. Yang selatan gue selatan pinggir nih, selatan perbatasan. Jadi kalau buat ke Bagus jauh. Jadi kayaknya kalau di Menteng atau stasiun Oren kan enak ngumpul di tengah-tengah. Kalau gitu. kalau buat gue pribadi nih Bang Korwil nih Bang ya. Manggarai ini sejarah gue Bang. Maksudnya sejarah gimana nih? Ya, ibaratnya kalau buat di organisasi tuh, Nah, gue Korwil itu nebengnya ke dia mulu. Oh. Mainnya ke dia mulu Manggarai. Dulu Berarti- pernah satu bis bareng. Iya, gitu. satu bis bareng. Dulu kan zamannya itu patas, iya pas yang putih ya, putih ya. Nebeng dulu ya. biru. Yang tuh. biru ya. Anak-anak gue tuh sering nebeng ke dia, main ke tempat dia, Banyak. belajar tawuran nih. Lo kan emang nggak di mana-mana teh. Kemarin ada narasumber ya kan. Jack Kampus begitu juga katanya dulu. Jadi gini bang, waktu Jack Kampus banyak masalah kita larinya ke BT ya. Iya, kan itu karena ketuanya masih BF kemarin tuh. Iya. Oh. Berapa Jadi narasumber anak-anak itu? kita itu bang lo. Jadi ini di kampus lagi ada masalah yang Bung Meri nih. Itu waktu pas ketua kemarin dulu Bung Meri tuh ada masalah. Pinter nyarinya gue. Dicampurin gua sama anak-anak di kampus. Gue bilang, "Gue ngapain?" Dia cerita deh. Akhirnya kan gue mau nggak mau, gue lumayan kita deket sama Bung Ferry ya nih. Ngobrol pelan-pelan. Emang nggak di mana-mana bang BT ini emang bang, ya kan? Oke, People, mungkin buat teman-teman yang udah sedikit tahu ya kan narasumber kita malam ini, gue masih penasaran sama Bang Gaung gitu nih. Kan tadi bilang kan Romeo dan Juliet itu berapa tadi bang? Berapa bulan syutingnya itu? Sebulanan ya kan? Dan itu banyak belajarnya ada. Setelah itu sampai sekarang pun masih tetap ngegarap dalam dunia film. Setelah Romeo dan Juliet, film terbesar yang bukan terbesar sih maksudnya yang ya sukses lah kayak kemarin Romeo dan Juliet tuh ada judul apa lagi bang? Yang Bang Gaung terini banget deh. Wah nih film oke nih dan laku gitu loh. Kuntilanak ya. Kuntilanak yang mana nih bang? Kuntilanak Reborn yang Siapa tahun orang? 2017. Ada anak-anak kecil sih. Oh iya yang itu serem banget ya maksudnya yang dari sumur anak kecil dari Iya. sumur itu ya? Iya. Waduh. Siapa sih nama anak kecil itu tuh? Serem tuh emang serem tuh. Oh itu Bang Gaung juga tuh di situ tuh. Ya, gue ikut di situ. Ikut produksinya juga di situ. Itu lokasi di mana bang? Kalau kuntilanak saat reborn yang pertama itu Jakarta, Cipanas sama Cilegon. Tempat-tempat begitu lah gitu syuting itu kan. Ya. Nih, jadi kita rada mistis sedikit nih, karena kan konten mistis laku nih ya kan. Mistis aja. Pokoknya tuh konten mistis sama nangis-nangis biasanya laku teh. Tapi kita mulai sekarang. Iya, editor suaranya mistis-mistisin bal ya, akan di episode ini ya. Jadi ngomongin kuntilanak, gue rada tertarik deh, karena memang gue salah satu penikmat film horor, khususnya Indonesia. Gue maksudnya padahal sih seremnya sih nggak terlalu serem, karena memang kita ya dari kecil kita dijejelinnya ya kayak gitu-gitu. Berarti tahu Susana dong. Tahu, maksudnya kan itu cantik gitu bang aslinya bang. Lebih serem film. Iya, tapi maksudnya dibanding hantu-hantu luar tuh ya kan kita paling ini, dan gue tertarik sama film kuntilanak ini itu
kalau film horor gitu kan maksud gua yang jadi kuntilanak aslinya padahal cakep kan bang itu. Ya cakep sih, cuma dia di make up efek itu dia sebagai kuntilanak lah. Karena kan image kuntilanak di Indonesia tuh kayak gitulah. Iya, gitu, iya. Gaun putih, Itu tahu rambut kan. panjang kayak gitu-gitu. terbang gitu. Si anak kecil itu umur berapa bang? Terbang. Waktu itu masih SD paling ya. Masih Tapi SD, emang kan. actingnya gokil tuh anak Gokil, ya? kecil tuh gokil banget. Bener-bener serem deh. Iya. Bang Adu nonton kan film itu kan? Enggak. Iya sih, nggak sempet nonton kayaknya. Itu berapa lama bang syuting itu bang? Tahunya sih toilet doang gitu. Oh yang itu Romeo dan Juliet, gue nyampe rumah gue nge-youtube aja gue tonton filmnya. Itu kuntilanak berapa lama proses syutingnya bang? Sama sebulan juga. Sebulan juga? 28 hari. Berarti emang rata-rata film-film layar lebar bioskop itu garapnya sebulan 2 bulan kan? Indonesia ya, Indonesia ya hampir kayak gitulah karena kan kita lihat dari beberapa ininya kayak satu budgetnya, Iya. terus kedua isi cerita, terus sama setnya kayak gitu sih. Berarti logikanya Bang Gaung ini kenal artis-artis deh, Nah, iya. ya kan? Ini juga artis. Gua Nah, setiap hari ketemu ngegarap artis-artis ya kan? Bohong kalau nggak kenal, seenggaknya gini dah artis-artis deh. Itu tiap hari mau yang begini, apa yang mau diinin? Kalau Bang Anu sendiri berarti memang lagi fokus ke yang parcel tadi nih Bang? Iya, kalau alhamdulillah sih emang kalau apa namanya pernikahan ya. Kalau pernikahan kan kalau dalam agama Islam itu wajib ya. Iya. Jadi ya serah-serahannya tetap jalan. Tetap jalan, ya. Walaupun pandemi ya. Walaupun pandemi ini sekarang memang dibatasin. Dibatasin itu resepsinya aja sih. Resepsinya. Resepsinya dibatasin sama jam resepsi. Kalau untuk serah-serahan bok-bok ya alhamdulillah sih. Masih ya. Memang sedikit pengaruh, tapi alhamdulillah. Nah, ngomongin COVID-19 nih, itu pengaruhnya itu ngefek banget gak Bang? Maksudnya dengan usaha Bang Anu sekarang ini? Pasti semua ngefek. Maksudnya ngefeknya tuh bener-bener down-nya parah apa? 50%. 50%, lumayan sih. Karena kejadian pas awal mulanya COVID itu kebanyakan calon pengantin itu udah planning jauh-jauh hari, tiba-tiba datang waktu itu COVID Maret ya. Maret ya pada kebingungan. Mau ulang tahun juga bentar lagi nih kan? Mayoritas ditunda. Ditunda. Bahkan ada yang nggak jadi malah ya. Nggak tahu deh kalau yang nggak jadi. Makanya jangan sombong dah. Itu aja yang udah kedeket nggak jadi. Kondang masih setahun lagi Bang. Doain aja. Kalau jadi, Ngomongin COVID lagi nih Teh nih. Tadi kalau dari Bang Adu kan pengaruh bisa 50%. Nah, kalau di dunia perfilman kerjaan Bang Gaung ini gimana itu Bang? Maksudnya kan yang gue tahu, maksudnya ya kita dalam era sekarang namanya social distancing, Oh, ya kan? iya. Kayak kita gini nih nggak deket-deket. Padahal mah kalau nggak ada kamera kita bangku-bangkuan nih ya. Itu maksudnya kan kalau syuting kan pasti kan melibatkan banyak orang gitu. Itu berarti Bang Gaung swipe rapid setiap mau syuting tuh. Iya. Protokoler kesehatannya ya seperti itu. Harus wajib ya. Dari pas pertama kali lockdown tuh bahasanya lockdown 20 Maret ya. Seingat gua ada syutingan tanggal 18 Maret. Itu besoknya 18 gua regi, besoknya tuh lockdown gitu Jakarta. Nggak boleh Indonesia lah itu nggak boleh ada kegiatan, harus di rumah gitu. Nah dari situ sampai bulan Oktober lah itu gue baru ada beberapa lah gitu syutingan lah gitu. Berarti dari Maret ke Oktober itu kosong Bang? Kosong, Bener-bener nggak syuting tuh? benar-benar nggak bisa karena izin dan segala macam. Iya, perizinan Bang, emang perizinan ya. Nah itu yang waduh ini kita harus gimana nih gitu loh. Udah ya disabarin aja mau gimana lagi dengan Sabarin kawan, ya kan yang kata Liga itu. tapi itu seniman-seniman Iya, hancur di situ. efek. ya kayak gitu terus alhamdulillahnya pas Desember itu udah mulai Udah longgar ya? ada lah gitu ada terus ya alhamdulillah sampai Callingan lah sekarang ya. ada lah gitu tapi tetap protokoler kesehatan gitu. Iya. Kalau di syuting film itu sekarang ya itu hampir per 5 harian lah itu ada swab antigen. Oh, jadi misalnya prosesnya 3 minggu per 5 hari itu wajib tes lagi, Wajib, tes lagi, iya. tes lagi. Walaupun dengan orang yang sama gitu ya. Iya. Semua satu produksi misalkan
ada TV sini, gue ada video klip atau apa. Besok nih, nah sekarang 2 hari sebelumnya itu gue ada swab gitu. Jadi sebelum syuting kita wajib Iya. gitu, karena protokolnya agak ketat gitu. Kalau enggak ya kita nggak bisa syuting. 3 bulan ya lo syuting, 5 hari sekali dicolok hidung lo, shit nggak perawan tuh hidung lo nih. Tiap 5 hari tuh disodok hidung ya kan, 3 bulan syuting kelar tuh hidung ya kan. 5 hari nembus ntar. Tapi kayaknya Betty nggak terlalu ngaruh nih sama COVID nih, Brad kayaknya makin gede ya ngomongin Aldo ya. Sedih kalau cerita. Ya, Juki lah ya kan udah gitu jual kita. Tapi emang Brave People di era COVID ini memang tetap sih teh yang kayak tadi Bang Gong bilang sabarin bukan berarti lu nggak berbuat apa-apa gitu kan teh. Berarti kan juga di saat memang kita yang bisa dibilang seniman film ataupun musik ya kan, itu kan memang efek banget kayak episode kemarin juga sempat Bang Tito sama Bang Jo kan ngomong juga mereka tuh bener-bener kosong banget Bang ya kan di dunia musik kan. Tapi balik lagi di balik kata sabarin itu lo juga mestinya usaha juga pasti jangan ya lo ngomong sabarin kawan tapi lo rebahan doang juga malaikat rezeki mah apa ini rezeki males nyamperin lo ya rebahan ya sabarin kawan ya. Ini nggak datang tuh rezeki. Palanya lembek. Iya kru kita lagi palanya gak keras nih, duitnya lagi banyak. Habis langsung lembek. Oke, Brave People. Tadi udah denger cerita-cerita dari Bang Gaul, Bang Aldo. Mungkin sebelum kita closing nih, gini Bang Gaul, Bang Aldo. Ya, setiap narasumber yang datang ke channel Brave Culture ini wajib menjawab satu pertanyaan dari konten kita. Brave itu kan in English-nya kan berarti kan in English, ya, at least which is ya kan. Maksudnya Brave itu kan kalau BT bilang itu dulu terkena apa? Dia bikin karena Brave itu artinya apa sih? Berani ya kan. Nah, di sini sebelum kita akhirin episode ini mungkin Amo mau nanya ke Bang Aldo dulu pertama, hal berani apa sih yang Bang Aldo pernah lakuin selama Bang Aldo hidup sampai detik ini? Berani dalam artian bukan berantem ya Bang, maksudnya entah itu berani ngambil keputusan, entah itu berani ngelangkah kemana gitu. Kalau gue harus berani hijrah menjadi orang yang dulunya yang nggak baik menjadi orang yang baik. Lebih baik lagi, baik dan baik itu. Karena itu tujuan keputusan kita. berat tuh. Ya. Nah itu harus memang harus pasti. Karena kalau hijrahnya cuman hanya omongan doang, tapi perbuatannya sama-sama aja kayak gitu ya percuma. Jadi kalau mau hijrah, bener lillahi ta'ala. Kalau cuma ngomong doang tapi kelakuan lo masih gitu ya sama ya bohong ya kan tuh. Brave People ya kan itu gua iya sih itu memang mewajib. Gimana ya? Gua ada ini nih. Orang gua hijrah. Iya. Cuma bentar doang, kalau banyak duit lupa lagi. Agak, dia hijrahnya dari toko ke warung situ udah kan hijrah. Hijrah itu kan namanya berpindah ya kan. Tapi kan ya sih gue tahu juga gini-gini gue ngaji deh kan. Walaupun sampai ikra doang. Jadi kan yang dimaksud hijrah di sini kan berpindah itu dari yang nggak baik jadi lebih baik dan baik lagi kan. Jadi mungkin poin di sini Brave People buat Brave People yang ya namanya manusia pasti memang tempatnya salah kan. Tapi kan nggak kita memang diwajibkan untuk lebih baik lagi ya kan. Kalau sekarang sama besok justru rugi Bang. Orang yang rugi. Itu ada hadisnya Cik. Berat Jadi ya. kalau ngomongin hadis, Gini. Nah kalau dari Bang Gong sendiri apa nih Bang? Apa ya? Berani kalau menurut gue sih kalau ini hampir sama semua ya, berani mengambil keputusan mungkin ya, keputusan yang lu harus milih pada saat lu jalan, lu harus milih kanan atau kiri gitu loh. Iya. Kayak misalkan gue dapat satu job nih, nah gue harus bisa ambil. Gue berani apa enggak nih gue ambil job itu gitu, karena itu kan harus jadi inian gue, maksudnya pertimbangan juga. Wah nih kalau gue ambil dengan kondisi kayak gini, gue harus gimana nih gitu loh. Tapi kalau gue yakin, oke gue ambil, gue beraniin untuk ambil itu, dan ya gue harus bisa mikirin gimana caranya gitu loh. Hampir sama sih semua. Berarti memang ada lah keputusan-keputusan yang memang butuh keberanian pastinya ya Bang Gong ya. Oke, Brave People oke ya kan. Jadi buat Brave People yang mau nikah nih ya kan yang tadi bilang,
Jangan lupa nanti di deskripsi di bawah ada bisa kontak Bang Aldo dan Ya, buat betul. Brave People yang mungkin punya proyekan-proyekan layar lebar atau Oh, iya. film, mau butuh tim atau apa, lo bisa kontak Bang Gaung. Nanti juga kita taruh deskripsinya di bawah ini. Jadi buat Bang Gaung, Bang Aldo, makasih banget malam ini udah mampir ke channelnya Brave Culture, dan buat Brave People juga jangan lupa mampir ke toko offline-nya Brave Culture di dia punya toko nggak tahu ya kan? Dia selalu lupa bang. Iya, yang punya toko, owner toko aja nggak hafal alamatnya. Di Tebet Dalam 1, nomor 34, patokannya itu di dekat SMA 17 Agustus. Iya, betul. Iya kan? Gue yang tahu, ya kan? Oke, mungkin sekian episode kali ini. Jadi buat Brave People, pokoknya sehat-sehat selalu, karena di masa pandemi ini seperti apa yang Brave People tahu, banyak maksudnya yang udah menjadi korban, kawan-kawan kita di sana juga. Ya pesan dari kita sih jangan terlalu nyepelein lah, maksudnya ya lu juga harus olahraga, lu harus apa, maksudnya kita di sini nggak pakai masker bukan berarti kita nyepelein, karena memang alhamdulillah kita pun udah tes sebelumnya ya kan, alhamdulillah kita aman-aman aja. Ih, di sini ada, di sebelah sini bang, ada nih, sebenarnya ruangan ini ada dokter di dalam ini. Suka pada nggak percaya nih kalau itu ternyata pribadi nih. Oke, Brave People, pokoknya jangan lupa saksikan terus di channelnya Brave Culture. Jangan lupa like, di subscribe juga, dan komen. Lo mau minta bang, tolong dong hadirin si ini, ya bisa lah. Yang penting lo komen aja di bawah, dan juga jangan lupa mampir pastinya. Sekian episode malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.